Hai sahabat pecinta film, kali ini Ruang Nonton akan mereview film yang berjudul Level 16. Film ini bergenre drama dan fiksi ilmiah, dirilis tahun 2018, dan mendapatkan rating yang lumayan tinggi. Sebelumnya kami ingin ingatkan ya kalau konten ini full spoiler, jadi alangkah baiknya jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi video terbaru kami. Film ini bercerita tentang kehidupan di sebuah asrama yang bernama Vestalis Academy. Penghuni asrama terdiri dari anak-anak yang terlahir tidak diinginkan oleh orang tua mereka. Asrama ini terdiri dari 16 level tingkatan. Level 16 merupakan level yang tertinggi. Di level ini, mereka yang paling taat dan berbuat kebajikan, maka akan secepatnya diadopsi dan tinggal di tempat yang jauh lebih nyaman bersama orang tua baru mereka. Asrama memiliki banyak aturan berupa kebersihan, ketaatan, kebaikan, kesetiaan, dan kejujuran. Mereka dilarang marah, dilarang berbohong, dan dilarang kepo. Kalau ada yang mengganjal di hati mereka, nggak boleh mengajukan pertanyaan. Dan secara berkala, mereka di rolling class untuk menghindari keakraban satu sama lain. Jika ketahuan melanggar, maka mereka akan dihukum berat, dimasukkan ke dalam ruangan di bawah tanah atau dalam box hukuman. Nggak ada yang boleh melarikan diri dari tempat ini, karena selain banyak CCTV, juga penjagaan yang sangat ketat. Selain itu, mereka didoktrin agar takut dengan udara segar di luar yang katanya sudah beracun. Tiap menjelang waktu istirahat, mereka diberi vitamin berwarna putih, namun kadangkala berwarna biru. Kata orang dalam pengeras suara, vitamin untuk kesehatan, pertumbuhan, dan mencegah penyakit. Film dibuka dengan memperlihatkan anak-anak yang sedang bermain di level 10. Ruangan dilengkapi dengan kamera pengintai dan alarm. Di antaranya ada Vivin, yang saat itu sangat dekat dengan salah satu anak yang bernama Sofia. Satu sama lain saling menyayangi. Namun suatu hari terjadi insiden. Saat sedang bersih-bersih, botol sabun Sofia terjatuh. Karena mata Sofia rabun, akhirnya Vivin membantunya. Vivin jadi terlambat cuci muka, sehingga alarm berbunyi dan petugas datang menghukumnya. Kala itu Sophia hanya diam ketakutan dan gak berani membantu Vivin. Vivin pun kecewa. Sekarang Vivin sudah di level 15, menjalani aktivitas seperti biasa. Sampai suatu hari salah satu petugas asrama Bu Brixil datang dan mengumumkan bahwa mereka lulus di level 15 dan siap naik ke level 16. Tentunya mereka sangat bahagia karena siap diadopsi dan keluar dari asrama. Level 16 terdiri dari 4 kelas. Salah satunya adalah Rose Hall, dan yang ditempatkan di Rose Hall adalah Rita, Eva, dan Vivin. Eva selalu berusaha akrab dengan Vivin, namun Vivin sering mengabaikannya karena dia sudah tidak ingin mempunyai teman akrab. Sesampai di ruang Rose Hall, Vivin bertemu kembali dengan Sofia. Namun Vivin masih menyimpan rasa marah ke Sofia. Kehidupan di level 16 hampir sama dengan level lainnya. Aktivitas seperti biasa, bersih-bersih, masuk kelas, minum vitamin, makan, dan istirahat. Suatu hari, pas saat makan, Vivin keluar ruangan menuju WC. Dia melihat Sofia mengitari tiap kamar dan berusaha membuka pintu. Keluar dari WC, Sofia menghampiri Vivin. Namun alarm untuk berkumpul berbunyi. Bu Brixil datang membawa gaun bertuliskan nama mereka dan meminta para siswi memakai buat besok, termasuk pada saat tidur, agar mereka belajar cara berpakaian kalangan atas. Semua terlihat bahagia kecuali Sofia. Di asrama Vestalis mereka nggak diajari membaca, namun Vivin belajar mengeja nama yang ada di gaun. Besoknya, Sofia kembali menghampiri Vivin dan melarang Vivin meminum vitamin. Tapi Vivin mengabaikannya. Namun ketika waktunya minum vitamin, Vivin tidak menelannya. Dia memuntahkan di WC seperti saran Sofia. Tapi tetap saja dia ketakutan dan merasa sudah melakukan dosa yang sangat besar. Jam waktu tidur, semua memakai gaun yang diberikan Bu Brixil dan siap-siap untuk tidur.
Vivin heran karena semua temannya tampak tertidur lelap, sedangkan dia belum juga bisa memejamkan matanya. Kemudian Sofia bangun dan menghampirinya. Kata Sofia, mereka tidak akan pernah bangun. Vitamin itu membuat mereka tidur. Dia meminta Vivin untuk pura-pura tidur jika penjaga datang dan masuk di dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian, Bu Brisil datang bersama penjaga. Mereka membawa Vivin dan Olivia ke sebuah ruangan. Sebelum meninggalkan ruangan, penjaga berkaki pincang meraba-raba tubuh Vivin sebelum akhirnya meninggalkan ruangan. Lalu Bu Brisil datang bersama sepasang suami istri yang sudah masuk usia tua. Vivin kaget karena dia mendengar semacam transaksi jual-beli dan tawar-menawar. Dia jadi tahu kalau anak asrama tidak diadopsi melainkan dijual. Pasangan suami istri itu memilih Olivia. Mereka mengagumi kecantikannya. Dan penjaga pun membawa kembali Vivin ke dalam kamar Rose Hall. Sofia mengajak Vivin kabur, namun Vivin menolak karena takut sama udara luar yang kotor. Kemudian penjaga datang membawa Sofia. Vivin bangun dan menuju pintu, lalu berlari keluar kamar. Namun Bu Brisil datang. Vivin bersembunyi di toilet. Untunglah HP Bu Brisil berbunyi sehingga mengurungkan niatnya menuju Rose Hall. Ketika Bu Brisil keluar, Vivin berlari ke pintu, berusaha membuka pintu namun gagal. Mendengar langkah kaki penjaga, Vivin kembali masuk ke dalam kamar. Dia jadi tahu kalau CCTV di level 16 nggak ada penjaganya. Karena ketika dia keluar dari ruangan, alarm tidak berbunyi. Di WC, Sofia bercerita kalau dia berhenti minum vitamin sejak di level 13. Vivin melarangnya bercerita kepada siapa saja. Dan tampaknya Vivin masih percaya sama asrama Vestalis. Vivin dan teman-temannya antri di sebuah ruangan untuk mendapatkan vaksin khusus untuk penghuni level 16. Dan kali ini Vivin bertemu Dr. Miro, dokter yang suaranya selalu diperdengarkan lewat pengeras suara ketika ingin minum vitamin. Vivin sangat senang. Dia mengira selama ini dokter itu tidak nyata. Dr. Miro sangat ramah kepada Vivin. Keluar dari ruangan, Vivin bertemu Rita. Rita sangat bahagia. Karena hari ini adalah hari ketiga, hari di mana mereka diizinkan nonton film. Namun Vivin biasa-biasa aja karena film yang diputar adalah film yang sama setiap pekannya, sampai mereka semua sudah hafal dialognya. Ketika teman-temannya sudah tidur, Sophia bercerita kepada Vivin soal vitamin. Kata Sophia, pil putih obat tidur, sedangkan pil biru yang tempo hari mereka minum adalah obat bius yang bikin mereka pingsan. Dan hanya akan diminum jika ada pelanggan yang mau datang membeli mereka. Sophia juga bercerita kalau mereka berbagi ruangan dengan kelas lain di lantai yang sama. Bangun, mengerjakan tugas, masuk kelas, minum vitamin, makan, tidur, lalu ada jeda dan berganti kelas lain. Begitu seterusnya. Vivin kembali mendatangi Dr. Miro. Dia beralasan memintakan Sophia kacamata. Dan juga bercerita tentang film yang mereka nonton secara berulang-ulang. Dr. Miro berjanji akan memutarkan film yang beda, dan dia meminta Vivin merahasiakan percakapan ini dengan Bu Brisil. Vivin menganggap Dr. Miro sangat baik. Saat jam istirahat, Veronica kejang dan muntah. Eva ingin melaporkan ke penjaga, namun Vivin melarangnya. Sofia melihat bekas vaksin di lengan Veronica memerah dan terlihat seperti luka parah. Lalu dia memeriksa lengannya dan lengan Vivin, dan terlihat seperti luka parah juga. Namun tetap saja Vivin percaya kalau itu cuma vaksin yang baik untuk kesehatan mereka. Vivin ingin meminta bantuan Dr. Miro, namun Sofia melarangnya. Berhenti minum vitamin sejak di level 13 membuat Sofia tahu watak para petinggi asrama. Sofia juga bercerita soal penjaga kaki pincang. Tiap jam tidur, si penjaga pincang sering masuk ke dalam ruangan dan menyentuh para gadis yang terlelap. Di ruang kelas, mereka semua sangat senang karena diputarkan film yang berbeda. Vivin pun tak henti-hentinya tersenyum bahagia. Pada saat cek kesehatan, Dr. Miro kembali ingin menyuntikkan vaksin ke Vivin.
Namun Vivin menolak karena dia merasa sehat. Dia juga bercerita soal anak yang sakit karena vaksin. Dr. Miro memintanya melaporkan ke Bu Briksil jika ada masalah. Namun Vivin menolak dan mengatakan kalau Bu Briksil kerjasama dengan penjaga. Dr. Miro curiga Vivin tidak meminum vitaminnya. Dr. Miro menyuntikkan obat bius ke Vivin. Vivin berjalan ke ruangan dengan sempoyongan akibat pengaruh obat bius. Di ruangan bersih-bersih, Sofia menghampiri Vivin yang masih dalam pengaruh obat bius. Vivin menyuruhnya menjauh karena Vivin merasa tidak bersih dan takut menginfeksi Sophia. Sophia berencana mencuri kartu penjaga kaki pincang jika dia masuk merabah tubuh para gadis. Karena kata Sophia, penjaga cabul itu masuk secara diam-diam. Sepertinya tidak diketahui oleh Ibu Briksil. Eva yang curiga melihat Vivin mengajak salah satu temannya untuk melaporkan Vivin melalui telepon yang tersedia di sana. Bu Briksil datang dan memasukkan Vivin ke boks hukuman. Dia meminta Vivin memikirkan sifat baik wanita. Dia juga mengancam akan membawa Vivin ke ruang bawah tanah. Kemudian Bu Briksil masuk ke sebuah ruangan. Di sana dia bertemu dengan Dr. Hiro. Terjadi pertengkaran kecil di antara keduanya. Mereka membicarakan Alex, ketua geng yang mereka berdua takuti. Katanya Alex meminta menyediakan lebih banyak gadis untuk sponsor. Jam tidur, Vivin menghabiskan waktunya di dalam box. Sedangkan Sophia mulai membuat tali pengikat untuk menjerat leher penjaga. Dan ketika si penjaga cabul masuk dan meraba-raba salah seorang gadis, Sophia menjerat lehernya hingga terjatuh. Sophia pun berlari, namun penjaga mengejarnya, kemudian mencekik leher Sophia. Sophia mencakar wajah petugas dan memukul kepalanya dengan setrikaan. Sophia mengambil kartu kunci dan berlari ke box tempat Vivian ditahan. Namun ketika dia mau membuka box, alarm berbunyi. Sophia berlari meninggalkan Vivin. Vivin sangat kecewa pada Sophia dan dia merasa Sophia tidak setia kawan. Vivin terbangun dan dibawa ke ruang kelas oleh Bu Briksil. Di sana sudah ada Dr. Miro dan penjaga. Dr. Miro marah besar dan menanyai kartu yang diambil oleh Sophia. Namun tidak ada yang merasa diberi kartu oleh Sophia. Akhirnya Dr. Miro membawa Rita, katanya sebagai hukuman karena nggak ada yang mengaku. Kali ini mereka diberi vitamin dan diawasi langsung oleh Bu Briksil. Jam tidur, Vivian merasa ngantuk berat karena pengaruh obat tidur. Dia melukai tangannya agar tetap terjaga. Lalu dia mencari kartu yang katanya dititipkan Sophia ke salah satu penghuni asrama. Vivin menemukan kartunya. Namun pas digesek, pintu nggak bisa terbuka. Sepertinya kartu sudah diganti. Vivin tidak putus asa. Dia menjadikan kartu sebagai obeng dan berhasil membuka pintu. Di luar, dia melihat ruang Dr. Miro yang menyala. Vivin menuju tempat tersebut. Bu Briksil yang sedang berada di dalam ruangan tersebut menyadari kedatangan seseorang. Dia segera mengambil suntikan bius. Vivin masuk dan menanyakan keberadaan Sophia. Sophia ternyata ditahan di lantai bawah tanah. Ketika Bu Briksil ingin membius Vivin, Vivin memukul kepala Bu Briksil menggunakan lampu, lalu merampas suntikan bius dan menyuntiknya ke badan Bu Briksil. Vivin mengambil kartu dan naik ke atas dan melihat di balik jendela. Dia melihat bulan sabit untuk pertama kalinya. Dia pun teringat Sophia, lalu dia turun ke lantai bawah untuk mencari Sophia. Di penjara ruang bawah tanah, dia menemukan Sophia dalam kondisi tangan terikat. Dia masuk dan memeluk Sophia. Mereka pun masuk ke ruangan yang ada guntingnya, lalu melepaskan ikatan Sophia. Mereka merasa aneh dengan ruangan tersebut. Vivin melihat kantong mayat, dan dia mengeja tulisan di kantong mayat. Ternyata tulisannya adalah Rita, nama gadis yang dibawa oleh Dr. Miro untuk dihukum. Dan betapa kagetnya mereka ketika membuka res kantong mayat tersebut, di dalamnya ada Rita dengan kondisi wajah yang sudah terkuliti. Mereka jadi tahu kalau para gadis tidak diadopsi, melainkan dibunuh dan dikuliti entah buat apa, mereka juga nggak tahu.
Akhirnya tekad mereka berdua untuk kabur semakin bulat. Sophia ingin menyelamatkan teman-temannya yang lain. Katanya cukup sekali saja dia meninggalkan temannya dalam insiden di level 10 bersama Vivin. Vivin sendiri merasa tidak peduli dan mau segera kabur. Sophia meminta Vivin menunggu selama 1 jam istirahat dan memberikan pisau kecil yang dia ambil dari ruang bawah tanah. Sophia masuk ke dalam kelas yang sedang mengikuti pelajaran. Dia mematikan TV, mengaku kalau diminta Bu Brixil untuk membangunkan semua siswa lainnya. Dari atas, Vivin melihat penjaga masuk ke dalam sebuah ruangan. Vivin memutuskan turun ke bawah, menunggu penjaga keluar, lalu dia masuk ke ruangan itu. Vivin melihat TV yang menyala, dia menghampiri, dan Vivin sangat kaget. Ternyata video yang diputar, video Dr. Miro dan Bu Brixil mempromosikan klinik kecantikan Vestalis, sama persis dengan nama asrama mereka, dengan dalih terapi sintetik yang canggih dan unik, akan membuat orang yang sudah tua kembali muda. Sampai di sini kita bisa tarik kesimpulan ya. Alurnya seperti ini. Anak-anak yang terlahir tidak diinginkan ditampung dan dibesarkan di asrama Vestalis. Berkedok klinik kecantikan terapi sintetik dengan teknologi canggih. Ternyata kulit wajah yang dipakai adalah kulit gadis yang sudah memenuhi syarat sampai di level 16. Anak-anak yang dijanjikan akan diadopsi ternyata tidak, melainkan mereka dibeli oleh sponsor. Sponsor ini adalah orang yang super tajir yang disiapkan oleh bos Alex, ketua geng yang kejam. Dan pastinya harganya untuk sebuah kecantikan itu sangat mahal. Kenapa? Karena para gadis dirawat dari kecil sampai siap dipanen kulitnya di level 16. Diberi makan sekali dan obat tidur sekali dalam 24 jam. Jadi sehari 24 jam itu, 6 jam mereka beraktivitas dan 18 jam mereka tidur di bawah pengaruh obat tidur, biar bisa gantian dengan kelas lain di lantai yang sama. Bagaimana akhir ceritanya? Oke, ayo kita lanjut. Di scene yang berbeda, para siswa sudah berkumpul. Sophia pun menjelaskan apa yang dia lihat, tapi nggak ada yang percaya. Ketika Eva ingin memanggil penjaga, Vivin muncul membawa Bu Brixil yang sudah terikat. Vivin menceritakan semua kejahatan yang ada di asrama, termasuk mayat Rita yang mereka temukan. Lagi-lagi Eva tak percaya. Vivin melihat keanehan di wajah Bu Brixil. Kemudian dia menyibak rambut Bu Brixil dan menemukan bekas sayatan. Ternyata Bu Brixil juga salah satu sponsor yang menggunakan wajah salah satu gadis. Mereka semua marah dan membawa Bu Brixil ke dalam boks hukuman. Vivin meminta Bu Brixil memikirkan sifat baik wanita, sama persis perkataan Bu Brixil ketika dia memasukkan Vivin ke dalam boks kemarin. Mereka pun naik ke atas, dan tanpa sengaja Eva membuka pintu tanpa menggesek kartu. Alarm pun berbunyi, dan mereka semua berlari keluar lalu turun ke bawah. Seorang penjaga datang dan menangkap Sophia. Vivin menolong, namun pisaunya terjatuh. Penjaga mengambil pisau dan menusuk Sophia. Vivin pun mendorongnya, penjaga terjatuh dan tewas. Vivin meminta semua siswa berlari. Salah satu dari mereka sangat senang, karena mereka bisa menghirup udara luar yang ternyata tidak beracun. Penjaga lain mengejar mereka. Mereka pun lari kocar-kacir. Tembakan peringatan terdengar. Vivin dan Sophia yang sudah tidak kuat untuk berlari memutuskan masuk ke sebuah gudang. Penjaga menggedor-gedor, namun nggak bisa terbuka. Kemudian Dr. Miro datang dan membujuk Vivin keluar untuk membantunya mencari yang lain. Namun Vivin menolak. Vivin menanyakan berapa harga wajahnya. Dr. Miro bilang kalau dia sudah menginvestasikan selama 16 tahun dan tidak akan pernah melepaskannya. Vivin pun mengambil pisau lalu merobek wajahnya. 2 orang yang datang bersama Dr. Miro membawa Dr. Miro pergi. Katanya bos Alex ingin bertemu dengannya. Namun gak lama kemudian terdengar tembakan. Sepertinya kedua orang tersebut menembak Dr. Miro. Mungkin mereka sengaja membunuh Dr. Miro untuk menutupi jejak kejahatan bos Alex. Pagi harinya, polisi daerah setempat datang dan menggedor lalu membuka paksa gudang. Polisi wanita memeriksa nadi Vivin dan meminta memanggil ambulans.
Sophia membuka matanya. Ini adalah kali pertama mereka bertemu cahaya matahari. Silau. Vivin tersenyum bahagia, lalu menggenggam tangan Sophia, berjalan di bawah rintik hujan. Lalu film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review film berikutnya. Bye.